Anak benci sama orang tuanya. Sekarang ada apa enggak? Anak minta sesuatu sama ayahnya. Ayahnya nggak bisa beliin. Anaknya bunuh ayahnya. Ada nggak? Kemarin kita baca berita. Ada seorang anak yang tega memenjarakan ibunya. Ada nggak? Musuh. Anak jadi musuh bagi orang tuanya. Satu, anak jadi perhiasan. Dua, anak jadi qurrata a'yun. Tiga, anak jadi fitnah. Empat, anak jadi musuh. Kira nanti bunda sayang mohon maaf ya, anak itu dalam kehidupan orang tuanya berpotensi ada 4 statusnya. Ada berapa? Jadi anak itu nanti akan tumbuh statusnya jadi 4. Yang pertama, anak itu jadi perhiasan bagi orang tuanya. Jadi apa? Sesuatu yang membanggakan bagi orang tuanya. Bunda, teteh sayang, kita tuh suka bangga sama anak kita kan? Ya enggak? Anak kita baru bisa bicara, ayah, bunda, seneng enggak? Anak kita baru belajar berdiri, seneng apa enggak? Kemana-mana cerita gitu kan? Ustadz, alhamdulillah anak aku mah ranking 3. Oh Masya Allah. Dari berapa orang? 3 orang. Oh, tapi dia tetap bangga juga. Ada kebanggaan lah pokoknya mah. Cerita gitu. Dulu ya bunda mohon izin, mohon maaf. Kan sekarang udah ada HP-nya. Kadang-kadang anak bicara dikit divideoin gitu ya. Baru bisa makan dikit divideoin. Ada kebanggaan. Ketemu sama siapapun itu yang kita bicarakan. Kebanggaan. Jadi perhiasan. Yang kedua, anak itu bisa menjadi apa? Penenang hati, penyejuk mata. Qurrata a'yun. Apa? Qurrata. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk hati, penyejuk mata. Biasanya kita secapek apapun di luar, pulang ke rumah bisa hilang capeknya kalau lihat apa? Betul? Saya waktu awal-awal punya anak, pulang ke rumah, yang dicari bukan istri saya. Yang dicari siapa? Anak saya. Bunda, mana Yasmin? Anak saya namanya yang pertama Yasmin. Kata istrinya, kata istri saya, kenapa nggak nyari bunda? Nges ayah di dia mana? Emang nggak ada ayah di dia ayah. Gitu cerita temernya. Tapi akhirnya nggak pernah gitu, tara kita namanya. Bunda punya anak 2, punya anak 3. Bicara capek pasti capek, tapi nikmat atau enggak? Qurrata a'yun. Punten, suami istri pasti ya ada konfliknya, ada masalahnya, ada beda pendapatnya. Ada nggak kira-kira? Dan biasanya yang mengakurkan siapa? Karena anak, betul? Anak bisa jadi qurrata a'yun. Seorang ayah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Capek dia kerja, tapi terasa nggak capek karena buat siapa? Qurrata a'yun. Anak jadi penyejuk hati, penyejuk mata. Nah yang ketiga, nauzubillah ya. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi apa? Anaknya bikin salah. Yang ditanya siapa? Ini anak siapa sih? Betul nggak? Anaknya bikin kriminal. Yang orang lain cari siapa? Orang tua. Anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, naudzubillah summa naudzubillah, anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Jadi apa yang keempat? Musuh. Bunda, teteh sayang, yang namanya musuh itu kan luar biasa. Anak benci sama orang tuanya. Sekarang ada apa enggak? Anak minta sesuatu sama ayahnya. Ayahnya nggak bisa beliin. Anaknya bunuh ayahnya. Ada nggak? Kemarin kita baca berita. Ada seorang anak yang tega memenjarakan ibunya. Ada nggak? Musuh.
Anak jadi musuh bagi orang tuanya. Satu, anak jadi perhiasan. Dua, anak jadi qurrata a'yun. Tiga, anak jadi fitnah. Empat, anak jadi musuh. Kira-kira bunda yang ada di sini kalau ditanya, kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, kira-kira anak kita masuk kategori yang mana? 1, 2 atau 3, 4? Kita tuh berharap anak kita masuk 1, 2, bukan 3, 4. Betul? Berarti kembali lagi, peran siapa yang paling penting? Orang tua. Nah pertanyaannya, apa tugas utama orang tua itu? Bunda buka surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? Surat ke 66. Surat ke, benar? Surat ke 66 ayat 6 berarti ya. Nah betul. Ayat berapa? 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum. Jagalah diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Naro, dari siksa api neraka. Perhatikan ini bunda. Tugas orang tua pertama itu. Didik diri sebelum didik anak, kira-kira begitu. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita, mohon maaf, sibuk pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal dalam ayat ini yang pertama kali diperingatkan siapa? Jaga diri kamu sekalian. Berarti didik diri sebelum didik anak. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Berarti jadi orang tua itu kudu belajar atau tidak? Kudu jadi soleh atau tidak? Bukan semata-mata agar anak kita soleh, bukan. Tapi yang lebih penting bagaimana kita juga jadi orang tua yang soleh. Karena ketika orang tuanya soleh, maka orang tua itu akan mengantarkan kesolehan kepada anaknya. Berarti Ustadz, kalau orang tuanya sudah belajar jadi soleh, maka nanti orang tua ini akan punya pola pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana cara Al-Quran mendidik anak? Bunda buka salah satunya surat Luqman. Yang tadi Bunda Mina sedang bahas sebenarnya. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan untuk mendidik anak. Surat apa? Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Di dalam ayat-ayat tersebut setidaknya ada 4 pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan kepada anak. Agar anak kita menjadi anak yang soleh. Betul? Jadi setelah tadi orang tuanya udah belajar soleh nih. Kitanya tahu diri begitu, sadar diri. Maka nanti ada pola pendidikan anak. Di surat apa? Luqman. Ayat berapa? 12 sampai 19. Baik. Yang pertama, pendidikan yang harus dihadirkan kepada anak adalah pendidikan tauhid. Pendidikan apa? Keterangannya ada di surat Luqman ayat 12-nya. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kalian kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pendidikan pertama yang harus Bunda tanamkan kepada anak adalah pendidikan tauhid.
Anak kita harus tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang mengatur hidupnya, kemana tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Jawabannya semua untuk Allah. Siapa yang menciptakan anak kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup anak kita? Allah. Kemana tujuan anak kita nanti? Allah. Semua tanamkan. Maka ini penting. Kalau pendidikan tauhidnya sudah nempel di anak kita, dia akan punya kekuatan untuk melangkah. Kenapa? Karena dia tahu dia diciptakan oleh Allah dan pasti nanti pun akan kembali kepada. Berarti rumusnya, pendidikan agama itu penting atau tidak? Pendidikan agama itu penting aja, penting banget. Puntennya, AA bukan mengkritik, tapi biasanya kita lebih gelisah kalau anak kita belum bisa calistung daripada anak kita belum tahu urusan agama. Betul gak? Kalau anak kita belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngitung, kayaknya langsung stres. Engke kumaha? Mana rek jadi naon? Tapi kita suka lupa. Kalau anak kita akidahnya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, rapuh anak itu. Maka kalau bunda cari sekolah, kalau bunda cari pendidikan, kalau bunda cari tempat untuk menyekolahkan anak di usia dini, cari sekolah yang menanamkan karakter tauhid dalam dirinya. Dan izin Allah, di Bogor udah ada, di Sentul udah ada. Gak usah jauh-jauh. Tazkiyah Global Islamic School. Pendidikan karakter pertamanya tentang tauhid. Diajarkan tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nempel ke anak kita. Kalau itunya kuat, yang lainnya pasti ngikutin. Sekarang bunda, biasanya masih ada gak di antara kita yang gelisah kalau anak belum bisa baca? Masih ada gak yang gelisah kalau anak belum bisa nulis? Masih ada gak yang gelisah kalau anak belum bisa ngitung? Tapi ada gak yang gelisah kalau anak kita belum kenal sama Allahnya? Coba tanya, man robbuka? Tanya tuh. Siapa Tuhanmu? Siapa mah? Sahanya, sahawe atuh tuh. Pabelit jadina. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Gak tahu. Aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Gak tahu. Ma imamuka? Apa panduan dalam hidupmu? Gak tahu tuh. Rukun Islam ada berapa? 5 mah, 6 ah, 5 ah, 6 ah, 5 ah. Jadi debat. Rukun iman ada berapa? Debat panjang. Akidah tauhid penting atau tidak? Cari, ini pendidikan utama pertama. Akidahnya kuat, tauhidnya kuat, mantap. Baginda Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah pertama kali, yang ditanamkan apa? Tauhid. Yang dikuatkan kepada para sahabat apa? Tauhid, akidah yang kuat. Kalau ininya kuat, tauhidnya kuat, maka akan kuat semuanya. Karena dia yakin tuh. Makanya sekarang kan ada penyakit banyak tuh anak-anak sekarang tuh. Insecure, overthinking. Ada gak yang begitu tuh? Insecure yang minder, stres, frustasi, ya kan? Kalau temennya berprestasi, dianya iri. Kalau temennya duluan nikah, dia stroke ringan. Ada tuh. Kenapa stres? Ini apa coba masalahnya? Tauhid. Akidah yang kurang. Makanya mohon maaf. Ada yang bunuh diri. Ada yang stres. Ada yang frustasi. Nauzubillah. Ujungnya narkoba. Nauzubillah. Ini karena apa awalnya? Tauhid yang kurang. Akidah yang kurang. Maka pastikan pendidikan pertama adalah apa? Tauhid dan akidah kita. Yang kedua, pendidikan yang harus dihadirkan adalah pendidikan akhlak. Pendidikan apa? Akhlak. Akhlak kepada siapa saja? Ada 3 di ayat ini. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada orang tua. 3, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah. Lihat. Surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqman libnihi
wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Akhlak yang pertama sama Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Tauhid lagi nih. Maka akhlak yang pertama, dia fokus melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Ingat, ridallah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya. Ayat ke-14-nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Bunda perhatikan. Sekarang yang namanya anak, banyak gak yang gak sopan sama orang tuanya? Banyak gak anak sekarang yang lupa sama orang tuanya? Nauzubillah, ada gak anak yang durhaka sama orang tuanya? Maka bunda tanamkan ke anak kita untuk memuliakan orang tuanya. Gimana cara mulainya? Sederhana. Bunda, kalau masih punya orang tua, tunjukkan cara kita berbakti kepada orang tua kita di depan anak kita. Agar anak kita melihat, oh mama kayak begitu ya perlakukan ibunya gitu. Maka nanti anak kita akan lihat, berarti aku pun harus seperti mama memperlakukan orang tuanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka izin, kalau anak kita masih punya nenek, punya kakek, berarti orang tua kita kan, perlakukan dengan baik. Dia akan nyontok. Karena ada kisah begitu kan. Ketika satu kali nenek kakeknya itu kan makan bareng di meja makan. Tapi dipisahin sama ibunya tuh ke sana. Anaknya gak mau makan. Ditanya, kenapa kamu gak mau makan? Enggak mau makan katanya. Kenapa mama perlakukan orang tua mama gak baik, dijauhkan gitu. Sedangkan mama fokus dengan makanan mama. Ternyata anak tuh ngeliat. Dan ingat ya, anak itu peniru paling jitu. Apa yang dilihat sama anak terekam dalam otaknya. Betul nggak? Maka bunda, teteh sayang, ajarkan anak kita untuk berbakti sama orang tua. Sedih sekarang tuh. Sedih kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah ya. Kata Nabi, kalau ada perbuatan yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada 2. 1, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua, zolimnya seseorang kepada orang yang lain. Itu disegerakan siksanya di dunia. Maka ajarkan anak kita untuk bersyukur. Nah, ini orang tuamu nah. Gimana pun orang tuamu, ini orang tuamu nah. Yang melahirkanmu nah. Yang membesarkanmu nah. Yang menjagamu nah, yang mendidikmu nah, gitu. Tanamin ame anak kita. Karena mohon maaf, ini kalau nggak ditanamin, anak kita lama-lama jadi lupa, bahkan benci sama orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau anak udah benci, berarti ada pola yang harus kita hadirkan di dalamnya. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Lihat, surat masih surat Luqman ayat ke-15-nya. Ya, bagaimana kita ditumbuhkan untuk berbuat baik dalam diri kita. Nah, jadi orang harus baik. Jadi orang harus baik. Ama siapapun harus baik. Dan itu harus jadi apa? Bekal untuk diri kita sendiri. 1, pendidikan apa? Tauhid. 2, pendidikan apa? Masuk yang ketiga. Pendidikan ibadah. Apa? Ibadah ada 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Insyaallah. Apa di antaranya?
ayat ke-17-nya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Lihat, ibadah mahdoh goir mahdoh. Ibadah utama yang harus ditanamkan adalah sholat. Apa? Cek. Jika anak bunda sudah usia 7 tahun ke atas, cek sholatnya. Udah bisa belum gerakan sholatnya, bacaan sholatnya? Penting. Penting. Naik lagi nanti yang terakhir, pendidikan adab atau etika. Mana keterangannya? Ayat 18 dan ayat 19. Apa diantaranya adab itu? Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia dan janganlah berjalan dalam keadaan sombong. Adab. Terus apa lagi? Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Adab. Jadi ada berapa pendidikan? 4. 1 pendidikan apa? 2, 3, 4 adab. طلع البدر